beberapa kiat-kiat upaya yang akan kami lakukan itu mampu mendongkrak sekitar hingga mencapai 1,3 triliun. Makanya kami menciptakan suatu aplikasi bernama Pacinta. Pacinta diwujudkan untuk memudahkan masyarakat untuk melakukan pembayaran. Tidak perlu lagi untuk membayarkan pajak bumi dan bangunan yang harus datang ke kantor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube Bapeda Corner. Seperti biasa, kita tidak sendiri. Saya di sini tidak sendiri. Saya sudah ditemani oleh narasumber kita pada hari ini yang sosoknya itu sudah tidak asing lagi untuk warga Kota Makassar. Dan kedepannya nanti kita akan berbincang mengenai program, baik itu inovasi dan progresnya juga seperti apa. Dan baru-baru ini kalau warga Kota Makassar itu sudah melihat berita yang mungkin muncul ya di beberapa media online, ada salah satu prestasi yang sudah dibuktikan nih. Nah, tidak perlu panjangkan lebar, langsung aja saya sapa Kepala Badan Pendapatan Daerah Kota Makassar, Bapak Firman Hamid Pagarang. Halo Kak. Halo. Saya enaknya panggil Kak aja ya. Kak ya. Siap. Boleh. Mungkin untuk di awal perbincangan kita nih, mungkin untuk warga Kota Makassar atau yang nonton channel YouTube kita sebagai bentuk perkenalan Pak Kaban ke penonton kita, bisa dong kita minta Pak Kaban untuk menjelaskan dulu nih Kak, sebenarnya sektor-sektor pajak di Kota Makassar yang dinaungi oleh Bapenda Kota Makassar itu seperti apa saja, kemudian jenis-jenisnya itu seperti apa Boleh, Kak? boleh. Ya, siap, silahkan Kak. Jadi kami dari Badan Pendapatan Daerah Kota Makassar tertuang dalam Perda 2 Nomor Tahun 2018 bahwa mengelola 11 jenis pajak daerah. Sebagai berikut yaitu misalnya pajak bumi dan bangunan, terus BPHTB, biaya hak pemulihan tanah dan bangunan, Baik. terus pajak hotel, pajak hiburan, pajak restoran, pajak penerangan jalan, pajak sarang burung walet, ada juga pajak air bawah tanah, Iya. pajak parkir. Jadi jumlah totalnya ada 11 jenis pajak daerah yang dikelola oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Makassar yang berkontribusi terhadap peningkatan pendapatan asli daerah Kota Makassar. Oke, jadi itu ada 11 ya jenis pajak yang Siap. kemudian berkontribusi untuk mencapai target PAD Kota Makassar di setiap tahunnya ya Kak. Karena PAD sendiri terdiri dari 2 komponen, pajak daerah dan retribusi daerah. Oke, nah sejauh ini Kak, dari 11 jenis pajak yang tadi udah dijelaskan oleh Kak Firman itu seperti apa, kira-kira yang saat ini dari 11 itu yang paling menunjang dalam mencapai target PAD kita apa saja Kak? Jadi kalau boleh saya informasikan bahwa untuk kondisi per awal November ini, Badan Pendapatan Daerah Kota Makassar sendiri sudah memperoleh pendapatan sebesar sekitar 950 miliar lebih dari target kami pada tahun ini 1,3 triliun. Nah, apabila dipersentasikan itu sekitar 70%. Jadi masih ada kekurangan 30% yang masih kami capai di 2 bulan terakhir ini. Yang paling tinggi itu kemarin menempati klasemen klasemen ya. pajak bumi dan bangunan BPHTB dan termasuk pajak restoran. Di bawahnya ada pajak-pajak hotel, pajak penerangan jalan. Cuma yang belum terlalu maksimal yang kami berdasarkan pantauan kami bahwa itu pajak hiburan yang belum terlalu maksimal untuk di tahun ini dan pajak parkir. Ini yang kami akan lakukan beberapa upaya-upaya dan strategi 2 bulan ke depan untuk mendongkrak penambahan PAD tersebut. Baik, di bulan November, hitungannya artinya pajak tersebut itu kita hitung sampai Oktober, kemudian sudah mencapai 70%. Itu apakah termasuk hal yang sangat mungkin sulit untuk dicapai atau itu kurang 2 bulan 30% itu dapat nggak Kak? Iya. Dapat. Jadi sebagai gambaran aja begini Mbak. Ya. Bahwa di tahun 2014 di masa periode pertama Bapak Wali Kota Makassar, Pak Dani Pomanto, PAD Kota Makassar itu di angka 400 sampai 500 miliar. Di akhir pemerintahan beliau, pajak daerah dan retribusi daerah itu mencapai angka 1,3 sampai 1,3 triliun, di mana pajak daerahnya sekitar 1,060 triliun di 2019.
pada saat COVID 2020 dan 2021 terjadi penurunan PAD karena beberapa kondisi-kondisi pandemi yang ada di seluruh Indonesia, termasuk Makassar. 2020 sendiri pencapaian itu hanya sekitar 800 miliar di akhir tahun. Di tahun 2021 pencapaian terakhir itu 920 miliar di Desember 2021. Baik. Alhamdulillah sekarang pas akhir Oktober kemarin kita sudah di angka 950 miliar. Oke, sudah jauh dari jadi di angka tahun lalu itu sudah melampaui, Iya. tapi di bulan yang berbeda. Baik. Ya, makanya kami berharap semoga 2 bulan terakhir ini beberapa kiat-kiat upaya yang akan kami lakukan itu mampu mendongkrak sekitar hingga mencapai 1,3 triliun seperti itu. Nah, kiat-kiat itu nanti kita sebentar bahas Boleh, khusus boleh, ya Kak. boleh. Nah, ini masih ada sekitar 2 bulan, masih ada Siap. sekitar 30% yang kemudian harus menjadi target utama dari Bapenda Kota Makassar. Dari sekian banyak jenis yang disampaikan tadi, kemudian ada beberapa yang mungkin masih seperti pajak hiburan. Iya. Karena mungkin kondisi pandemi yang sekarang belum ini terlalu, masih ya. belum stabil ya. Siap. Apalagi yang kemudian menjadi kendala nih Kak dalam hal pengumpulan pajak-pajak tersebut. Jadi memang kondisi pandemi yang kemarin yang beberapa kali seperti PSBB, PPKM level 3, level 2 hingga akhirnya level 1 sampai saat ini memang kondisinya itu membuat beberapa usaha-usaha akhirnya tidak mampu untuk membangkit kembali, agak susah untuk reboundnya mereka. Makanya dibutuhkanlah peran-peran pemerintah untuk men-trigger mereka sehingga pemulihan ekonomi seperti yang diharapkan oleh Pak Wali Kota dalam Makassar Recover. Karena Makassar Recover kan ada 3 unsur di situ, salah satunya pemulihan ekonomi. Ya. Ini salah satunya, ini mudah-mudahan bisa men-trigger wajib pajak, entah mungkin memberikan kemudahan atau memberikan pengurangan. Hal-hal itu yang kami lakukan di dua bulan terakhir ini. Jadi inilah yang mungkin kami harapkan supaya bisa mendongkrak pendapatan, sehingga apa-apa yang kami harapkan untuk menjadi kenaikan PAD bersama di Kota Makassar dapat terwujud, Pak. Baik, jadi kurang baik apa lagi ya sebenarnya Pak, karena sudah diberikan kemudahan kepada masyarakat. Siap. Dan satu lagi nih yang baru-baru juga menjadi inovasi dari Bapenda adalah dengan hadirnya aplikasi Pakinta ya. Siap. Pajak terintegrasi dan digitalisasi. Seperti apa progresnya sekarang Kak? Apakah Iya. memang salah satu program yang kemudian betul-betul menjadi penunjang dari pengumpulan 950 miliar loh? Jadi di awal kami bertugas itu di Januari 2022. Beberapa bulan setelah itu kami setelah melakukan beberapa briefing bersama seluruh anggota dan seluruh pejabat-pejabat struktural di Bapenda, kami bersepakat untuk membuat suatu terobosan, yaitu berwujud aplikasi yang akhirnya akan berujung kepada transparansi pembayaran seluruh masyarakat. Makanya kami menciptakan suatu aplikasi bernama Pakinta, pajak terintegrasi dan terdigitalisasi, bisa di-download di iOS dan Play Store, baik itu Android dan iOS, iPhone. Jadi tujuannya, mengapa Pakinta hadir, bahwa Pakinta diwujudkan untuk memudahkan masyarakat untuk melakukan pembayaran. Karena kebanyakan pembayaran yang dilakukan masyarakat itu berwujud seperti misalnya PBB, masyarakat tidak perlu lagi untuk membayarkan pajak bumi dan bangunan yang harus datang ke kantor, harus pulang balik melalui naik angkot, naik kendaraan umum, naik kendaraan pribadi, belum antrinya menghemat tenaga dan waktu mereka. Jadi itu juga akan berujung nanti ke tepat waktu dan tepat jumlah pembayaran. Kan seperti kami juga tidak mungkin bahwa masih ada beberapa orang-orang yang menggunakan jasa-jasa orang ketiga untuk membayarkan pajaknya. Jadi ini yang kami hindari, makanya kami menggunakan membuat satu aplikasi bernama Pakinta. Dan alhamdulillah Pakinta sendiri sekarang sudah di-download, sudah lebih hampir 1000-an lebih. Wow. Sudah bisa dilihat di aplikasinya bahwa ini semua masyarakat memang sangat butuh untuk melakukan pembayaran di mana saja dan kapan saja. Biar di rumahnya dia bisa bayar PBB-nya, dimanapun dia berada bisa bayar PBB-nya, sehingga masyarakat menjadi lebih mudah. Dan ini yang kemarin juga meningkatkan
pembayaran PB sehingga menempati klasemen sementara di atas dalam pembayaran pajak daerah di Kota Makassar. Baik, luar biasa sekali ya. Tapi tidak ada kendala mungkin karena kalau kita ketahui bahwa biasanya sih kalau aplikasi kadang tidak menutup kemungkinan masih ada yang mengeluhkan. Betul. Kemudian salah satunya juga mungkin masyarakat masih ada yang gagap teknologi. Betul. Misalnya nih Pak. Gimana nih kalau dari Bapenda sendiri? Makanya sebelum dalam waktu peluncuran kemarin itu di bulan Juni kami melakukan beberapa sosialisasi Pak Kinta di seluruh mall yang ada di Kota Makassar. Jadi masyarakat juga cukup antusias pada saat itu mendatangi gerai-gerai Bapenda yang ada di seluruh mall di Kota Makassar. Dan juga kita juga akan nantinya ke depannya akan menaruh pegawai Bapenda di setiap kecamatan atau kelurahan. Inilah nanti yang akan mengajak masyarakat untuk mengedukasi masyarakat bagaimana caranya untuk mendownload aplikasi tersebut, menggunakannya secara baik sehingga dapat membayarkan PB-nya secara tepat waktu dan tepat jumlah. Oke, jadi harus terus ada inovasi baru Terus yang dibuatkan ya. Siap. Baik, ini sebenarnya informasi yang perlu kita tahu tapi sangat klasik sebenarnya nih Pak Kaban ya. Sejauh ini nih Kota Makassar sadar tingkat kepedulian dan kesadarannya dalam hal pembayaran pajak. Sejauh dari Bapak melihat sebagai kepala Badan Bapenda sendiri seperti apa? Jadi perlu saya sampaikan terlebih dahulu bahwa dalam hal pembayaran pajak itu ada dua sifat di situ. Ya. Self assessment dan yang official. Self assessment maksudnya itu masyarakat yang wajib pajak sendiri yang menentukan berapa yang mereka harus bayarkan pajaknya sesuai dengan jumlah tamu atau pengunjung yang ada di tempat mereka. Sedangkan yang official atau yang given itu memang sudah ditetapkan ketentuan dari Bapenda sendiri. Yang ditetapkan itu hanya cuma ada 3 di sini. Seperti misalnya pajak bumi dan bangunan. Pajak bumi dan bangunan kan setiap tahunnya kami memberikan SPPT-nya. Itu sudah jelas jumlah yang mereka harus bayar berapa. Kedua, pajak air bawah tanah. Pajak air bawah tanah itu juga sudah jelas berapa yang mereka harus bayarkan setiap tahunnya. Begitupun pajak reklame, berapa yang harus mereka bayarkan. Selebihnya ini, itu 8 selebihnya itu sudah merupakan self assessment. Misalnya pajak hotel atau pajak restoran. Pajak restoran misalnya setiap bulannya kan dia membayarkan pajak 10% per bulan. Nah, ketika mereka membayarkan pajaknya ke sini, itu kan sebenarnya kami tidak mengetahui secara pasti berapa jumlah pengunjung mereka setiap bulan tersebut. Makanya beberapa strategi yang kami siapkan kemarin, seperti misalnya pertama pemasangan CCTV di beberapa restoran yang sudah cukup besar, supaya mengetahui apakah begini potensi jumlah pengunjung yang ada. Yang kedua, melalui tapping box, payment online system. Jadi mereka menggunakan kasir yang terintegrasi dengan mesin yang ada di Bapenda sehingga kelihatan. Cuma ini kan masih bisa. Ada oknum juga yang masih. Ketiga itu uji petik. Uji petik ini salah satu juga upaya yang merupakan sangat klasik, tapi akurat. Jadi setiap Laskar Pelangi memiliki tugas apabila ditugaskan untuk mengawasi, mengecek apakah jumlah yang ada di restoran tersebut atau kafe tersebut sama dalam waktu perharinya sama dengan jumlah pajak yang mereka bayarkan setiap bulannya. Inilah jadi untuk tadi seperti pertanyaannya apakah memang betul-betul masyarakat taat pajak? Ya, sejauh ini alhamdulillah sudah banyak yang membayar. Cuma memang masih ada beberapa oknum yang perlu kami beri edukasi untuk membayarkan pajak. Karena pajak ini sebenarnya bukan uang mereka. Mereka menagih kepada pengunjung dan uang pengunjung ini yang dibayarkan pajaknya ke Kota Makassar untuk menjadikan dasar untuk membangun kota kita bersama. Nah, ini yang makanya kami terus edukasi kepada mereka. Iya, kesadaran masyarakat itu sendiri sebenarnya lebih kepada ke pemilik-pemilik restoran atau yang mungkin pemilik tempat-tempat hiburan lainnya. Karena kan orang-orang yang masuk ke situ sebenarnya tidak ada masalah ya ketika mereka dikenakan pajak. Mereka tidak masalah. Cuma apakah mereka menyetor jumlah yang sama ke Bapenda itu kan tidak ditahu. Baik, tapi sejauh ini Kak memang masih banyak ya yang kalau di Kota Makassar sendiri masih sudah banyak tidak terlalu banyak, cuma memang masih ada aja. Masih ada. Oke, ada tindakan khusus nggak buat yang mereka masih sering kecolongan? Ada. Jadi memang kalau misalnya setelah verifikasi beberapa klarifikasi dan ada beberapa misalnya yang kedapatan ini tidak maksimal ini, itu ada tegurannya.
Baik, jadi memang sudah disiapkan juga ya. Sudah semua. Oke, ini kita udah di penghujung akhir tahun Siap. nih ceritanya Kak. Kedepannya di tahun 2023, kira-kira Bapenda sudah menyiapkan inovasi tersendiri lagi, inovasi baru lagi, ada strategi baru lagi untuk lebih besar lagi PAD-nya atau gimana Pak? Jadi memang dalam waktu setiap tahun kan di pemerintah kota ada rakorsus, Ya. rapat koordinasi khusus. Di tahun ini kami memang sudah melakukan akan mengupayakan beberapa strategi sehingga peningkatan PAD itu akan berjalan dengan baik. Pertamanya itu seperti yang disampaikan oleh Bapak Wali Kota Makassar, nanti akan adanya penataan reklame. Penataan reklame ini kami akan menata reklame yang ada di seluruh Kota Makassar dengan harapan bahwa reklame itu harus tertib, baik tata letaknya maupun tata pasangnya, dan bentuk dari reklame itu juga tidak boleh ada yang bermacam-macam. Ini akan kami coba tata, dan tentunya Pak Wali juga sudah menyampaikan bahwa akan ada membentuk beberapa perempatan yang memang dikhususkan untuk reklame. Memasang reklame yang bersifat digital. Ini akan kami coba nanti di tahun-tahun mendatang, di tahun 2023. Yang kedua tentunya terus mengupdating ini aplikasi Pakinta sehingga masyarakat juga bisa menggunakannya bukan cuma di pajak bangunan, seluruh jenis pajak semuanya maksimal di situ. Yang ketiga juga mungkin akan ada beberapa strategi seperti misalnya pemetaan peta blok PWB yang baru yang digital, sehingga nantinya ketika kemarin Makassar sudah mencanangkan Makassar menuju kota metaverse, peta-peta digital pajak bumi dan bangunan itu kami juga sudah siapkan sehingga kelihatan jumlah bangunannya gimana, berapa yang mereka. Jadi nanti akan ada sistem yang kita lihat secara ini. Itu. Baik. Karena kami sudah membentuk namanya pusat data dan informasi di Bapenda sendiri, baru kami bentuk. Sudah ada melalui Perwali. Jadi nanti akan sangat keren ya Pak ya kalau misalnya kelihatan kalau sudah kelihatan bahwa semua satu kota itu sudah. Dan mereka tidak akan bisa menghindar lagi. Tidak bisa menghindar lagi. Tapi sejauh ini Dari sudah ada yang terprogram nggak untuk kemudian nanti di tahun 2023? Sekarang sudah tahap 2 kecamatan. Oke, sudah pemetaan digital. Siap. Dan itu akan tiap tahunnya akan ada. Mungkin tahun depan akan 3 kecamatan karena biayanya sangat besar karena menggunakan survei dan beberapa peta-peta digital untuk. Baik, mungkin lebih kepada ini sebagai statement terakhir nih Pak Kaban. Kita perlu mungkin tetap menghimbau masyarakat, utamanya pemilik tempat-tempat hiburan, kemudian kesadaran mereka terhadap pajak. Kira-kira ada nggak yang Pak Kaban mau sampaikan bahwa gini loh masyarakat, kalau kalian ini taat pajak seperti apa, impactnya kepada pembangunan kota atau seperti apa? Silakan Pak. Jadi teruntuk kepada seluruh masyarakat Kota Makassar, jangan lupa bayar pajak tak, bisa melalui aplikasi Pakinta, bisa di-download di Play Store maupun App Store. Bayar pajak tak tepat waktu dan tepat jumlah, karena pajak kita untuk membangun kota kita tercipta. Itu statement yang sangat-sangat ya, itu tadi perbincangan saya dengan Pak Firman selaku Kepala Badan Pendapatan Daerah Kota Makassar, di mana tadi kita sudah diberikan informasi bahwa saat ini PAD kita sudah mencapai 70% nih. Jadi sedikit lagi akan mencapai target dan kita doakan bisa mencapai target. Ya, nantikan lagi beberapa konten-konten dari Bapeda Corner Makassar dengan narasumber-narasumber kita nanti ke depannya. Saya ucapkan banyak terima kasih untuk Pak Firman karena sudah bersedia berbincang bersama kita di sini. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.